Baik, masih bersama saya di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Kiai, berbicara tentang alumni, tentu setiap tahun ratusan bahkan mungkin ribuan alumni yang dilahirkan oleh pesantren ini. Profesi mereka rata-rata tadi Kiai menyampaikan tidak hanya sebagai mubaligh, dai, guru ngaji dan seterusnya, tetapi juga sebagai entrepreneur atau wirausahawan. Di OPOP Kiai, kita ada 3 pilar. Menyikapi 3 pilar OPOP ini mungkin ada yang mau Kiai sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim, bahwa setiap zaman melahirkan generasinya dengan motivator para pengasuh, para pemimpin di zaman itu. Karakter kepengasuhan Kiai Samsul yang pendidik, penggagas awal, membuka masyarakat ilmiah secara keilmuan, lebih mendorong di saat itu para santrinya sebagai guru ngaji, guru langgar. Maka tidak mengherankan jika kita merunut kepada jumlah data santri di tahun 50-an, 60-an dari lulusan didikan beliau. Mereka adalah para pendidik, guru alif ba'ta. Berbeda dengan era kepengasuhan Kiai As'ad. Lahirlah pejuang. Kemudian selain para kiai pemangku pesantren, rata-rata lembaga yang diasuhnya adalah lembaga pendidikan yang memiliki sistem kurikulum. Ini di era Kiai As'ad sudah tertata cukup baik. Ada madrasah, ada lembaga-lembaga pendidikan umumnya. Seiring itu juga terus disertai dengan hal yang tentunya bersifat kebutuhan. Maka disinilah menyertai adanya perekonomian. Kalau di era Kiai Samsul mungkin banyak petani, di era Kiai As'ad mulai ada pengusaha. Nah, di era Kiai Fawaid inilah ketika manajemen kemudian entrepreneur sudah banyak dikenal konsepnya, maka lahir beberapa alumni dengan karakter yang berbeda di zamannya. Tentu berbicara profit ala pesantren harus dicatat dengan keberkahan, ya, tambahan kebaikan di atas suatu usaha baik. Nah, itu orientasinya. Jangan kemudian kita melihat berapa omset yang diperoleh, tetapi untuk apa. Nah, ini juga penting. Boleh jadi perorangan berbeda omset itu, tetapi yang kalkulasi nominalnya lebih besar belum tentu peruntukannya besar untuk kebaikan perjuangan misalkan. Nah, ini kan juga harus ada standar pemahaman yang sama tentang keberhasilan itu sendiri, sukses itu sendiri ala santri. Nah, ini mungkin perlu kita sepakati bersama. Bahwa ada keberkahan ya, ada yang baik di atas kebaikan. Betul. Saya dengar Kiai, kalau alumni pesantren ini banyak juga ya yang akhirnya mendirikan pesantren. Sepengetahuan Kiai, alumni sini yang sukses mendirikan pondok di mana saja Kiai? Ya, di berbagai daerah, di Madura sendiri, di Jawa Timur juga, bahkan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan. Ini terus berkembang hingga hari ini. Yang terakhir kita mencatatnya juga di Jambi, di Sumatera. Nah, ini menunjukkan bahwa pengabdian para santri di masyarakat semakin mendapatkan tempat di hati mereka, para masyarakat. Yang mungkin menyemangati kita untuk mendampingi mereka secara kekuatan ekonomi. Karena ketika berbicara pesantren pasti berbicara Islam. Islam berbicara sejarahnya, tentu ada satu kekuatan selain akidah, keyakinan, dan keilmuan. Di antaranya adalah perangkatnya, selain beberapa perjuangan, strategi dan lainnya adalah ekonomi, strategi ekonomi. Luar biasa. Pemirsa, sobat OPOP dimanapun berada, pesantren ini subhanallah sungguh telah melahirkan kader-kader pejuang, baik itu pejuang agama maupun juga pejuang kewirausahaan. Nah, berbicara kewirausahaan, sobat OPOP, telah hadir di hadapan saya
alumni pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo. Beliau ini adalah alumni angkatan 2017 dan Sobat Opop baru 3 tahun menjalankan bisnis yang dirintis sejak tahun 2017. Sesaat setelah beliau ini lulus dari pesantren, hari ini omsetnya sudah mencapai 300 juta per bulan dengan 6 varian produk. Siapakah dia? Kita sapa Mas Doni, kita biasa memanggilnya. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mas? Oke, alhamdulillah. Ini semakin hari semakin ganteng aja ini Mas. Jadi usahanya sekarang sudah 6 produk ya Mas ya? Oke, 6. Dengan omset antara 150 hingga 300 juta per bulan itu ya? Bulan. Di masa pandemi begini ada dampak tidak terhadap usahanya Mas? Dampaknya luar biasa sebenarnya. Luar biasa ya? Cuman di sinilah kita dituntut untuk bisa berkreativitas dan berinovasi. Ya. Jujur aja, mulai awal bulan Februari sampai bulan Juni kemarin, omset saya luar biasa turun. Tapi disitulah kita kemudian diminta untuk mengupgrade diri. Kira-kira usaha niche market apa saja yang perlu kita kembangkan yang sesuai dengan kebutuhan selama pandemi. Akhirnya kita launching Nu Lemon, Naina Ultimate Lemon. Ya. Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat karena sesuai dengan kebutuhan selama pandemi, yaitu sebagai suplemen, sebagai tambahan vitamin agar kita fit. Mas, saya penasaran ya, sebagai alumni santri, kemudian mendirikan usaha, lalu modalnya ini kan tentu tidak sedikit ya. Emang Mas Doni ini anaknya orang kaya ya? Tidak, biasa saja. Oh, biasa. Jadi biasanya kalau anaknya orang kaya kan kemudian dikasih modal cukup lalu suruh berbisnis gitu ya. Kalau Mas enggak ya, biasa-biasa aja ya? Biasa saja. Terus modalnya dari mana tuh Mas? Saya bisnis awal dari modal 200.000 dan itu yang kemudian oleh saya dengan istri dikembangkan. Waktu itu kita beli makaroni 10 kilo dalam kondisi sangat terdesak waktu itu. Karena waktu itu ya banyak yang harus saya selesaikan secara ekonomi, tapi alhamdulillah berkat arahan dari beliau juga Kiai Zaim, saya lepas bisnis yang itu waktu itu. Alhamdulillah dari 200.000 di tahun pertama omset saya bisa 2M. Wow. Jadi 2M. bahasa saya kepada teman-teman, dari 200.000 bisa sampai 2M itu kalau bukan karena barokahnya guru-guru, kalau bukan karena doanya guru-guru, dan kalau bukan karena niat yang baik, nggak mungkin hal itu bisa tercapai. Emangnya Mas Doni udah memberdayakan berapa orang sekarang ini? Saya modelnya karena saya adalah prinsipnya adalah pemberdayaan, maka saya pakai sistem padat karya. Oke. Jadi semuanya tidak saya kerjakan sendiri, artinya gagasan dari kami, kemudian bagaimana pelaksanaan teknis di lapangan, kemudian kita panggil beberapa orang tetangga, teman kerabat, kita kasih konsepnya, kita kasih ilmunya, kamu kerjakan. Sudah puluhan orang Mas yang berhasil Mas Doni berdayakan ini? Untuk satu miss aja, misal kayak lemon itu sampai 20 orang. Wow. 20 orang. Rata-rata 20, kalau 6 kali produk bisa ratusan orang ya diberdayakan oleh satu alumni. Kita bayangkan kalau 10 alumni 1.200 ya. Kalau itu 100 alumni berapa ribu orang yang terberdayakan dari lahirnya entrepreneur dari pesantren ini. Mas, tentu kan para santri itu dibayang-bayangi ketakutan ya ketika mau berbisnis. Takut tidak punya modal, takut tidak punya bakat, takut tidak laku barangnya, serba takut. Itu sempat nggak ngerasain kayak gitu ya di awal-awal dulu? Sifat takut, khawatir itu pasti ada. Pasti ada itu ya. Manusiawi banget. Tapi tadi itu bahwa selama bisnis kita mindsetnya sudah benar, bahwa itu adalah sebagai wasilah untuk nolong orang. Tapi kemudian yang penting adalah kita sering lupa perlu mengupgrade diri, upgrade ilmunya. Setiap sesuatu itu pasti ada ilmunya. Yang namanya amal tanpa ada ilmu sebagai ruhnya ya mati. Maka disinilah kemudian saya mencoba mengikuti beberapa workshop, training baik online maupun offline, sampai saya ke Jawa Barat berapa kali bolak-balik ikut itu, mencari ilmunya itu gimana caranya, sehingga kekhawatiran saya kemudian lambat laun itu kemudian menipis. Saya karena tadi itu optimis, iya, ilmunya kita dapat, insya Allah bisa terus bertahan hingga saat Mas, ini. Waktu itu nikah dulu atau bisnis dulu Mas? Nikah dulu. Biasanya sih
istri itu kan pingin punya suami yang berpenghasilan tetap tuh. Nah, wirausahawan itu kan tidak tetap gitu ya, kadang naik, kadang turun, kadang nol gitu, kadang minus. Terus gimana itu sikap istri waktu itu, waktu Mas mau bilang aku mau berbisnis nih dek gitu, gimana waktu itu? Justru kalau saya terbalik, Oh, justru yang optimismenya tinggi itu terhadap bisnis justru istri saya. Bahkan sampai salah satu cerita bahwa dia pernah dari dalam kamar selama 6 bulan dapat reward mobil. Yang waktu itu oleh Kiai Zaim saya dipanggil bahwa suruh kesimpulannya bisnis itu syubhat gitu. Jadi saya bismillah karena ini petunjuk guru saya harus lepas. Ternyata alhamdulillah berkat keikhlasan tadi itu melepas barang syubhat, kemudian berkembang menjadi seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi itulah bedanya bisnisnya santri dengan yang non santri itu. Yang syubhat aja ditinggalkan, apalagi yang haram gitu. baik. Iya, pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, terakhir menarik sekali untuk kita bahas bahwa santri itu beda dengan non santri. Subhat aja ditinggal, apalagi yang haram. Nah, inilah kelebihan kalau kita berbisnis dengan santri. Bagaimana berbisnis sesuai syariah yang dituntunkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah ini tetap dalam program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera.